Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Entrepreneurship Literasi Bahasa 1 berbasis ICT yang beranggotakan Nesa Winanti, Deva Anggrian, Laras Maranti, Puput Tri Rosdiana, dan Ilhan Manis. Di sini kami akan membahas 8 kriteria kelayakan naskah dalam penerbitan. Mari kita simak bersama-sama. Definisi buku tersendiri, buku adalah jendela dunia. Tanpa perlu bersusah payah keluar dari rumah, kita bisa menikmati keindahan dunia hanya lewat buku. Namun, sebuah buku memiliki perjalanan yang cukup panjang untuk bisa dinikmati oleh pembaca. Ada banyak proses yang perlu dilewati untuk bisa menjadi sebuah buku yang layak untuk dibaca. Dalam penerbitan naskah harus melewati penilaian kriteria kelayakan naskah terlebih dahulu. Definisi naskah. Menurut KBBI, naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan yang belum diterbitkan. Menurut Sendarasih, naskah drama merupakan bahan dasar sebuah pementasan dan belum sempurna bentuknya apabila belum dipentaskan. Naskah drama sebagai ungkapan pernyataan penulis yang berisi nilai-nilai pengalaman umum juga merupakan ide dasar drama. 8 kriteria kelayakan naskah dalam penerbitan. Poin pertama, kesesuaian visi dan misi. Hal pertama yang harus dinilai dari sebuah naskah adalah kesesuaian dari visi dan misi penerbitan. Naskah haruslah sesuai dengan visi misi penerbitan. Jika penerbitan punya visi dan misi mengembangkan pendidikan, maka naskah haruslah memiliki visi dan misi yang sama di dalamnya. Kemudian poin kedua, kesesuaian tema. Penilaian kriteria kelayakan naskah dalam penerbitan selanjutnya dari sebuah naskah adalah kesesuaian tema. Naskah tidak boleh melenceng dari tema yang sedang digunakan dalam penerbitan. Naskah yang tidak sesuai dengan tema yang dibahas akan dikembalikan atau tidak dilanjutkan penilaiannya. Poin ketiga, pihak penerbitan tentunya hanya akan menerbitkan naskah yang benar-benar asli atau orisinil. Naskah yang orisinil akan memiliki nilai yang lebih karena belum pernah diterbitkan sebelumnya. Naskah orisinil juga sangat aman, sehingga penerbitan tidak akan mendapatkan masalah mengenai hak cipta dari naskah yang dijiplak. Poin keempat, kesesuaian format. Setiap penerbitan pasti memiliki standar kriteria kelayakan naskah dalam penerbitan itu sendiri dalam format penyusunan naskah, mulai dari ukuran kertas, ukuran huruf, hingga jenis paragraf yang digunakan. Dengan memberikan ketentuan format naskah kepada penulis, maka pihak penerbit akan jauh lebih mudah untuk mengoreksi naskah. Penerbit juga tidak perlu melakukan editing pada penyusunan naskah yang memakan waktu cukup banyak. Selanjutnya yang kelima yaitu tidak bertele-tele. Naskah yang layak untuk diterbitkan adalah naskah yang enak untuk dibaca. Naskah yang isinya singkat dan padat namun tepat sasaran dalam menyampaikan isinya. Naskah yang seperti ini akan lebih menarik untuk dibaca para penikmat buku. Berbeda dengan naskah yang bertele-tele, justru akan membuat pembaca menjadi bosan. Imbasnya, bukan hanya buku tersebut saja yang tidak dibaca, namun buku selanjutnya yang akan diterbitkan karena sudah mencap perusahaan penerbitan hanya memproduksi buku yang tidak layak dibaca. Selanjutnya yang keenam yaitu bahasa yang mudah dipahami. Sebuah naskah bukan hanya harus memiliki kesesuaian tema dan visi-misi, namun juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca. Bahkan, pembaca yang minim pendidikan sekalipun. Bahasa yang mudah dipahami akan membuat pembaca menjadi lebih nyaman untuk menyelesaikan bacaannya. Selain itu, pembaca juga tidak akan bosan karena tidak perlu berpikir keras untuk mengartikan bahasa yang digunakan. Bahasa yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan dapat mempengaruhi siapa pembeli buku dan jumlah buku yang akan terjual. Kriteria kelayakan naskah yang ketujuh yaitu segmentasi pembaca yang tepat. Maksudnya,
Sebuah buku bukan hanya harus diterbitkan begitu saja supaya mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi juga manfaat yang akan diberikan pada para pembaca. Segmentasi pembaca yang tepat akan sangat mempengaruhi diterima tidaknya buku tersebut di pasar. Jika penerbitan adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi buku anak-anak, maka pastikan juga bahwa segmentasi pembaca yang ada di dalam naskah adalah anak-anak. Jangan sampai naskah yang diterbitkan justru menargetkan pembaca dewasa. Dan kriteria yang kedelapan atau yang terakhir yaitu memiliki nilai jual yang tinggi. Maksudnya, sebuah penerbitan sudah seharusnya mampu untuk menilai apakah suatu naskah layak untuk diterbitkan atau tidak. Sebuah naskah yang memiliki nilai jual yang tinggi di dalamnya akan memudahkan pihak penerbitan untuk memasarkannya. Penentuan nilai ini dilihat dari isi naskah, bahasa yang digunakan, serta kemampuan naskah dalam menyuguhkan bacaan yang menarik. Maka dari itu, diperlukan orang yang benar-benar ahli dalam menilai sebuah buku untuk menentukan kelayakan sebuah naskah. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok 8.